Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus al-mukarram wal-muhtaram akhina fillah walillah al-ustadz Sumitra Nurjaya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyertai kegiatan-kegiatan kita di tempat yang mulia ini. Dan juga al-mukarram wal muhtaram sahibul bait al-ustadz Ferry. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan yang penuh, diluangkan waktunya oleh Allah sehingga bisa membimbing kita semua, terutama di dalam memajukan pesantren yang kita cintai ini. Para sesepuh, bini sepuh yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan keberadaan beliau-beliau itu yang menjadikan Allah berkenan untuk menurunkan rahmat dan barokat kepada kita semua. Malam hari ini yang semula penceramahnya bukan saya sendiri, ada Al-Habib Ahmad Al-Muhajir bin Aqil, Pak Aqil ya, termasuk dari Malang juga. Ini paman Al-Habib ini adalah sahabat saya, yaitu Al-Habib Jamal bin Toha Pak Aqil. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat beliau, segala hal yang beliau inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan beliau sampai ke tempat tinggalnya karena diperlukan, mudah-mudahan dijaga dan diberi keselamatan. Allahumma amin. Maulid Nabi, sebenarnya sambutan dari Ustadz Ferry sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup Ustadz ya? Cukup belum? Belum cukup ya? Tak apa-apa, alhamdulillah saya mau pulang juga. Kenapa kita bikin Maulid Nabi? Apa sih pentingnya kita bikin Maulid Nabi? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain yaitu, kenapa kita memilih beragama Islam dan bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita yakin kebenaran Islam.
Dan kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad membawa kebenaran. Karena itu kita menjadi percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada Nabi namanya iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu pokok dari kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau iman kita kepada Allah sudah maklum, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Namun di antara ciptaan Allah itu ada seorang makhluk yang sangat istimewa, tiada duanya. Makhluk yang istimewa itu tiada lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah maka patut bersyukur. Para nabi terdahulu termasuk Nabi Musa itu berandai-andai. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang tadi disinggung juga. Itu para nabi terdahulu, andai kata mereka bisa hidup sampai waktu yang lama, sampai mendapati diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ingin menjadi ummatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad seperti kita-kita ini. Jadi kita sebagai umat Rasulullah patut bersyukur. Sebagaimana keyakinan kita umat Islam, kelak ada seorang nabi yang sampai sekarang masih hidup, namun diangkat oleh Allah ke langit, maka kelak di hari dekat-dekat kiamat, beliau adalah Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit, turun ke bumi. Tugasnya adalah membantu seorang imam dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang sangat ditunggu-tunggu. Dalam banyak riwayat bahwa Nabi Isa itu kelak tatkala beliau turun, maka beliau mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan derajatnya itu setara dengan Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan Imam Mahdi, dalam riwayat saat itu waktunya jamaah sholat, maka yang terjadi bahwa Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi imam sholat, sedangkan makmumnya itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Luar biasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sebagai umat beliau wajib bersyukur atas keberadaan Nabi di muka bumi ini. Jadi dikatakan andai kata nggak ada maulid Nabi, berarti Nabi tidak lahir kan? Maulid itu kan lahir. Kalau Nabi tidak lahir, kan begitu ya. Kalau tidak ada maulid Nabi,
Bagaimana bisa akan ada peringatan Isra Mi'raj? Karena yang di Isra Mi'rajkan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kita ini senantiasa menunggu-nunggu, satu hari yang ditunggu-tunggu oleh hampir mayoritas umat Islam seluruh dunia. Udah satu hari ditunggu-tunggu. Apa itu kira-kira? Lebaran. Apa? Lebaran. Hari Raya Idul Fitri. Ditunggu-tunggu enggak? THR-nya itu. Segala macam itu yang nunggu. Yang kerja nunggu, liburan juga nunggu. Ya. Unik. Hari Raya Idul Fitri ini unik. Mulai dari, mohon maaf ini, orang desa ini, yang paling miskin pun, paling miskin, sampai jajaran presiden itu menunggu Hari Raya Idul Fitri. Bahkan umat Islam dari sekian banyak ini ada loh yang sholatnya itu ditunggu setahun sekali, tidak pernah sholat kecuali sholat Hari Raya Idul Fitri. Wah, itu tuding-tuding ini berarti pengalaman. Betul? Heboh. Malam hari takbiran, besok Idul Fitri heboh. Apalagi zaman sekarang, sampai pulsa habis gara-gara kirim selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sibuk ini. Pokoknya dunia itu akan apa? Rame. Kita katakan dunia Islam ya terutama. Bahkan yang kafir pun menunggu, Pak, apalagi di Indonesia. Kata orang kafir itu kapan lebaran? Kok bisa? Ya kan libur juga kan. Kerja libur, ini libur, semuanya libur. Mau pabrik yang tutup gak mungkin, siapa yang kerja? Gak bisa, libur. Saya punya pengalaman. Suatu saat, saya kan orang di Malang sana itu kan tempat wisata ya. Nah, tadi saya sebut nama Habib Jamal bin Toha Pak Akil itu orang Batu, ya, daerah Batu, kota Batu, dan Batu ini tempat wisata. Suatu saat, ini kejadiannya sudah lama ini, tepat Hari Raya Idul Fitri, saya itu iseng ngajak istri dan anak. Karena biasanya pertemuan keluarga itu mulai sore sampai malam. Wah, anak-anak saya ini kan sekolah libur. Saya itu iseng, ayo ini pagi habis lebaran ya, habis ke makam orang tua. Waktu itu ayah saya, ibu saya masih ada, tapi kakek saya sudah meninggal dunia. Kemudian kita ziarah kubur, ada waktu kurang lebih antara jam 10 sampai asar. Sebagian kita waktu itu kan enak untuk tidur ya, kalau lebaran malamnya apa? Nah, takbiran kan gitu. Iseng. Ayo kita pergi ke Batu ayo. Loh, ada apa ya? Kita kan belum makan ya, kita marung aja lah, gitu, makan di warung aja. Sekalian rekreasi kemana deh gitu. Nyoba, enggak pernah gitu ya, iseng aja, sekeluarga. Akhirnya kami berangkat jam 10 pagi. Kemudian mencari makan, akhirnya ada tempat rekreasi. Namanya, seingat saya itu Argo atau Agro gitu ya, Kusuma gitu. Masuk kami ini masuk, tempat wisata. Subhanallah ya ikhwan. Itu sekian banyak tamunya yang pakai sarung cuman saya sendiri. Yang pakai jilbab cuman keluarga saya sendiri. Semuanya ini mohon maaf, ini Cina semuanya ini.
kelihatan non muslim dari segi pakaiannya ini. Kemudian saya tanya kepada penjaganya, lupa kok ini yang rekreasi kok nggak ada yang muslim, kok saya sendiri pakai sarung ini. Katanya gini, ya gitulah tiap tahun setiap hari hanya Idul Fitri itu bos-bos semua pada cari tempat penginapan dan rekreasi sebab para pembantunya mudik semuanya kan. Nggak bisa makan mereka. Itu memanfaatkan hotel-hotel buat apa Pak? Gitu. Tidur dan laundry ternyata. Artinya mereka juga menikmati, non muslim menikmati. Yang punya hotel seneng kan? Laris ya. Padahal Idul Fitri yang masuk ke hotelnya non muslim, pemilik hotelnya non muslim. Berarti mereka juga menunggu adanya Idul Fitri. Tahu enggak kita ini? Apa mungkin Idul Fitri terjadi kalau Nabi Muhammad tidak lahir? Tidak mungkin. Karena adanya Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam. Seluruh dunia menunggu hari raya Idul Fitri. Semuanya sibuk. Bahkan pemerintah itu jarang pemerintah ngurusi syariat itu kan jarang. Jarang. Kita punya syariat apa ya? Orang mencuri harus potong tangan, itu kan syariat. Itu sebenarnya kan yang wajib menjalankan kan pemerintah. Tapi nggak ada pemerintah Indonesia sejak apa presiden pertama sampai sekarang yang peduli itu nggak ada Kak. Pernah ada di Indonesia ini mau presidennya siapa saja yang muslim, ya alhamdulillah semua presidennya muslim, siapapun belum pernah dilakukan apa ini hukum syariat orang pencuri dan korupsi dipotong tangan. Ada cerita kayak gitu? Ngimpi aja enggak Pak, kok cerita, kok kejadian, betul? Rasanya ngimpi aja enggak pernah. Tapi untuk Idul Fitri semua tem ini ya, mau tem dari ormas semacam NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, apalah Nahdlatul Wathon, Front Pembela Islam dan lain sebagainya Pak, sampai Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia ramai-ramai kirim tim untuk Ru'yatul Hilal Idul Fitri. Sebab apa Pak? Sebab ingin menyaksikan kapan Idul Fitri. Kalau nggak ketemu Idul Fitri, THR-nya gak bakalan cair. Betul? THR gak bakalan cair. Jadi sibuk ngurusi Idul Fitri karena ingin mencari THR. Kedua, gimana nggak sibuk kalau semua pegawai pingin jumpa keluarganya yang silaturahim, yang rekreasi, yang liburan dengan keluarga. Kapan adanya itu? Lebaran Idul Fitri. Semuanya sibuk. Orang kecil sibuk, orang besar sibuk, pegawai sibuk, semuanya juga sibuk. RT itu loh sibuk. Coba kalau ada RT, kita minta tanda tangan bikin KTP pas Idul Fitri, ada enggak Pak RT-nya kira-kira? Mudik. RW-nya mana? Mudik. Kelurahan mudik. Apa saya bilang? Kepala desa mudik. Sampai terus bupati mudik, gubernur mudik, menteri mudik, presiden mudik, jualan makanan mudik. Pusing tapi seneng, yaitulah Idul Fitri. Semuanya sih
Berkat siapa itu? Kok ada Idul Fitri berkat siapa? Berkat adanya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Nabi kita ini, berpengaruh seluruh dunia. Ya ikhwan, dari segi maulid Nabi tadi sudah kita singgung banyak hal gitu. Ada pertanyaan, loh, apakah Nabi Muhammad dan para sahabat juga memperingati maulid Nabi? Ada tidak pertanyaan seperti itu? Ini adik-adik yang hidup di dunia medsos, dumai, apa dumai? Dunia maya. Ada pertanyaan, ada apa kalian bikin maulid Nabi? Apa pernah dengar Nabi Muhammad bikin maulid kayak begini? Pernah dengar? Gak pernah dengar? Saya kasih bocoran, oh, bocoran halus atau bocoran kasar? Kasar? Wani piro? Lo kan minta bocoran, wani piro? Piro-piro jadi. Saya dapat apa namanya bocoran juga dari Ustaz Sumitra. Loh, kok tadi kan pakai Ustaz Ferry itu kok pakai bahasa Jawa? Emangnya banyak orang Jawa di sini? Banyak di sini orang Jawa. Kata gitu yang Jawi gitu. Alhamdulillah. Wong Jawa jadi penjajah, ini Sumatera dijajah. Suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didapati beliau puasa pada hari Senin, sehingga puasa Senin itu dihukumi sunnah. Perlu diketahui ya ikhwan, kelompok yang paling cepat untuk mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi para sahabat. Tidak ada yang lainnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu kalau mendapati Rasulullah, sebut saja pada jam 9 pagi sholat duha, maka berbondong-bondong para sahabat itu akan mengikuti sunnah Nabi. Masih ingat peristiwa sholat taraweh? Sholat taraweh itu Nabi Muhammad di malam hari Ramadan, tiba-tiba Nabi Muhammad sholat sunnah, sholat malam. Zaman Nabi Muhammad itu namanya bukan taraweh, Pak. Bukan, gak ada namanya, sholat malam gitu. Sekali atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus para sahabat ada yang melihat, itu Rasulullah sholat apa ya? Ternyata beliau sholat malam sunnah. Terus akhirnya ada sahabat yang ikut. Besok ada yang ikut lagi tambah banyak. Lusanya tambah banyak lagi nih. Itu tipe para sahabat. Sampai Rasulullah mengatakan intinya ini bukan sholat wajib baru mereka ngerti, tapi sebelumnya mengikuti apa yang dilakukan Nabi itu juga mengikuti, termasuk juga puasa pada hari Senin, ikut. Tapi para sahabat juga ingin tahu, ya Rasulullah, kenapa engkau kok berpuasa pada hari Senin? Bertanya mereka. Jawaban Nabi, fihi yauma wulidtu, karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad itu setiap hari Senin bersyukur kepada Allah atas maulidnya diri pribadi beliau
beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau hari Senin bikin maulid Pak, cuman cara Nabi dengan cara kita berbeda, nggak apa-apa, metode nggak apa-apa. Cara orang dulu dengan orang sekarang itu belajar Al-Qur'annya berbeda, metode tidak masalah. Zaman ini kakek-kakek kita atau ayah-ayah kita itu nggak ada metode ikro, nggak ada qiraati, nggak ada. Metode apa itu? Namanya Baghdadiyah, metode Baghdadiyah. Alif fathah a, itu ya. Alif fathah i, alif fathah i apa sih? Ini sudah ngantuk Bu ya. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma o, a i u, kan gitu dulu ya. Ingat Bu? Mem fathah ma, ta fathah ta, mem doma, nggak ikut-ikut ya. Tahu lanjutannya? Mem fathah ma, ta fathah ta, mem doma mo, matamu, enggak ikut-ikut saya. Itu model zaman dahulu kala, ya dah. Datanglah ikro, datanglah qiraati, datanglah bil kolam, datanglah dan lain sebagainya. Nggak sama metode. Bahkan sekarang ada menghafalkan metode cepat. Metode dosa pada dosa, pahala. Siapa bilang dosa? Itu qiraati bid'ah atau tidak? Bukan bid'ah. Ada itu. Karena apa? Namanya metode kan boleh-boleh saja kan, berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan pembacaan Al-Qur'an. Salah apa tidak salah? Tidak salah. Para sahabat pun belajar pada Nabi begitu, satu persatu baca Al-Qur'an. Satu ayat. Jadi ya sama, metodenya berbeda. Nabi Muhammad bikin maulid Nabi metodenya dengan puasa. Diikuti sebagian sahabat juga ikut puasa pada hari Senin, sehingga dikenal di masyarakat ada sunnah puasa pada hari Senin. Kita mengenal dengan puasa Senin Kemis. Nah, ini malam ini kita tidak membahas puasa Kamisnya, cuman fokus kepada kelahiran Nabi. Berarti apa? Nabi Muhammad itu juga membuat, melaksanakan peringatan maulid beliau sendiri, hanya caranya dengan berpuasa. Itu Nabi Muhammad. Untuk apa puasanya itu? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kan gitu kan, bersyukur kepada Allah. Gimana dengan orang-orang yang lain bersyukurnya? Macam-macam. Ada seorang waliun minal auliya, kekasih Allah. Kalau saya tidak salah, saya pernah baca itu. Namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ya punya murid seperti Ustadz Ferry, Ustadz Sumitra, dan kalau pergi kemana-mana ini diikuti oleh jamaahnya, oleh muridnya. Dan kebetulan beliau suatu saat beli tanah seperti Ustadz Ferry beli tanah tadi. Ini belum tuntas Ustadz ya. Apa saya bantu mintakan uang sama jamaahnya? Mau saya bantu? Mau ya? Mau ngasih apa enggak? Ayo, ngasih apa enggak? Awas nggak ngasih, saya banting ya. Itu modern malang gitu-gitu. Jadi beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami
beli kebun. Kebun indah, bagus. Subhanallah, di tengah-tengah kebun itu ada sungai yang mengalir dengan jernih airnya. Bahkan apa namanya, dasar sungai itu kelihatan. Itu sungai zaman dahulu kala. Saya nggak tahu kalau sungai Medan itu masih kelihatan bersih gitu atau sudah kelihatan sampahnya gitu. Butak. Kenapa kira-kira? Kebanyakan orang buang sampah itu ya. Nah itu kita. Akhirnya suatu saat begitu dekat malam hari, setelah Imam Abu Yazid Al-Bustami ini bikin majelis dengan jamaahnya, dengan murid-muridnya, kemudian waktunya istirahat. Imam Abu Yazid Al-Bustami tidur di kamar, ya ada kamar khusus begitu. Ini majelis. Sedangkan murid-muridnya habis mengaji, ya sudah mencari tempat yang lain-lain. Ya di situ dekat, misalnya di sini gitu ya kebunnya di sana. Tiba-tiba muridnya ini ada yang bangun, Pak. Dia melihat gurunya. Guruku di mana ya? Kok pintu kamarnya terbuka? Dia intip nggak ada gurunya. Udah ada. Dilihat di mana-mana nggak ada, Pak. Menghilang gurunya. Namanya murid, saking cintanya sama gurunya dicari, tidak ketemu. Akhirnya kawan-kawannya dibangunkan. Hei, ini guru kita kok nggak ada, guru kita nggak ada. Ini berarti murid-muridnya ini betul-betul ingin menjaga gurunya dan mencintai gurunya sangat luar biasa, sampai hilang pun dicari. Wah, akhirnya sepakatan, jangan-jangan ke kebun. Akhirnya mereka datang ke kebun, Pak. Dan dilihat di situ ada baju gurunya. Heran ini, ada apa ini? Malam-malam ini guruku ada apa ini? Takut mereka, Pak. Ditunggu, Pak. Ditunggu sebentar. Tak muncul-muncul, khawatir, Pak. Wih, jangan-jangan tenggelam itu. Jangan-jangan mandi tenggelam. Heboh. Kalau sekarang barangkali ya ambil lampu, ambil ini gitu, sibuk menunggu gurunya muncul kan itu. Tiba-tiba beberapa saat itu gurunya naik, muncul. Ya, beliau tinggal baju tidak pakai, tapi celana istilahnya untuk nutup aurat beliau pakai. Seorang sufi yang sangat luar biasa. Begitu muncul, heran ini gurunya. Ada apa kalian bangun? Ada apa kalian rame-rame di sini? Begitu, Pak. Maka murid-muridnya mengatakan, ya Syekhona, wahai guru kami merasa kehilangan engkau, kami khawatir. Jangan-jangan kau mati tenggelam, karena itu kami sibuk mencari engkau. Dan kami lihat engkau ada di dalam air. Engkau tidak bergerak di dalam air. Gimana kami tidak khawatir? Maka Imam Al-Bustami naik ke atas, barulah menenangkan murid-muridnya. Sudah, ayo kita kembali majelis atau ke gedung atau ke rumah. Ya, rumahnya ditempati majelis tadi itu. Kemudian ditanya, wahai Imam, ada apa engkau sampai mandi malam dan lama di dalam air, ada apa? Kalau boleh tahu, beritahukan kepada kami agar kami ini tahu maksudmu itu apa, hai Imam. Jawabannya begini, oh itu yang kamu tanyakan, yang kalian tanyakan itu. Begini loh, aku kan baru beli ini tanah, ini kan baru beli, dan aku ingin bersyukur kepada Allah karena aku mampu membeli kebun tanah ini.
Dan aku ingin sujud kepada Allah di tempat yang belum pernah dipergunakan sujud oleh orang manapun. Kalau aku di kamar, mungkin yang bangun pernah sujud di situ. Kalau aku di jalanan, mungkin ada orang tak sengaja tukang kebun sujud di situ. Maka aku cari inisiatif, dan aku yakin bahwa di dasar sungai ini belum ada orang yang sujud kepada Allah di situ. Itulah yang aku pilih sebagai rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya itu, salah ndak Imam Al-Bustami sujud seperti itu? Tidak salah. Apa nilai sujudnya Imam Al-Bustami di dalam air atau tanah dasar? Dasarnya atau maknanya beliau ingin bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya, sama-sama syukur. Nabi Muhammad cara bersyukur dengan berpuasa. Imam Abu Yazid Al-Bustami bersyukur dengan sujud di tempat yang belum pernah dipergunakan untuk sujud oleh manusia mana. Di kalangan kita juga begitu, Pak. Orang kaya itu syukurnya bukan puasa. Bukan berarti nggak boleh orang kaya puasa. Bukan begitu. Tapi orang kaya, wah ini tadi yang punya pasir, Pak siapa tadi? Kalau Pak Abdu ya. Kalau Pak Abdu bilang, alhamdulillah Ustadz Ferry, saya sudah bersyukur pada Allah. Apa syukurnya? Saya tiap Senin dan Kamis puasa. Kata Ustadz Ferry, jangan kau usah cerita deh gitu. Saya nggak butuh dengar kayak gitu. Yang tak butuhkan adalah pasir. Wa ma adraka ma pasir. Itu yang dibutuhkan pesantren sini. Maka syukur Anda, Pak Abdu, bukan puasa. Bener puasa itu baik, tapi syukur Anda diberi harta kekayaan, syukur Anda adalah menyumbang pasir. Betul? Sekarang ada orang kaya luar biasa, Pak. Sholatnya aktif, bahkan sholat malam itu aktif. Puasanya bukan sekedar Senin Kemis, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari lagi puasa, tidak puasa. Tapi pelitnya naudzubillah min dzalik, Pak. Kira-kira jadi musuh masyarakat enggak? Pelit, Pak. Dan besok itu harta yang dikumpulkan, punya uang 1 triliun, dia ahli puasa, tidak laku puasanya. Zakat, tidak mau zakat. Loh kenapa? Ngapain aku zakat? Ini aku yang cari duit kok buat zakat. Zakat kasih orang, ngapain? Kira-kira jadi masalah enggak, Pak? Bisa masuk neraka gara-gara pelit. Maka syukurnya orang kaya bukan puasa, bukan sholat yang bertambah-tambah itu, tapi utamanya bagi orang kaya adalah mendirikan masjid, menyumbang pesantren, ya itu bersedekah kepada fuqara dan masakin. Di samping tetap wajib menjalankan sholat 5 waktu. Puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Boleh orang kaya di samping dia jadi dermawan, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan puasa sunnah, boleh. Tapi utama bagi orang kaya sedekahnya, syukurnya adalah bersedekah. Orang alim itu bisa dilaknat oleh Allah, dan para malaikat serta manusia pada umumnya akan melaknatnya pada orang alim. Kalau apa? Kalau orang alim itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Apa? Bagaimana cara syukurnya orang alim? Yaitu mengajarkan ilmunya. Orang alim tidak dimintai uang, Pak.
Orang alim dimintai ilmunya. Itulah syukur versi orang alim. Paham ya? Nah kita ini mengadakan maulid Nabi, mampunya ya kumpul kayak begini ini, namanya majelis taklim. Kita hadir majelis taklim ini karena syukur pada Allah versi kita. Betul? Betul? Metode syukur kalau Nabi Muhammad, cara syukurnya dengan puasa pada hari Senin, diikuti oleh para sahabat dan juga banyak orang-orang sampai hari ini yang suka senang puasa Senin. Kalau tahu riwayatnya, setiap puasa Senin mengatakan alhamdulillah aku puasa sunnah Senin karena aku syukur atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Jadi pertanyaan saya, kita bikin maulid ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada tadi. Apakah peringatan maulid Nabi dicontohkan oleh Nabi? Iya, pasti. Apakah juga para sahabat merayakan maulid Nabi? Pasti. Para ulama-ulama salaf pun merayakan maulid Nabi. Buktinya banyak ulama-ulama salaf yang memberikan ilmunya lewat tulisan-tulisan, karya tulisnya yang bisa dipelajari sampai hari ini. Apa tujuan mereka? Yaitu bersyukur pada Allah dengan cara menyampaikan, menuliskan, mendakwakan ilmu-ilmu yang mereka pahami. Paham ya? Paham? Nah itu adik-adik kalau buka Google tanya, Mbah Google, Mbah ada enggak Mbah dalil maulid Nabi? Oh ada, pasti ada. Mbah mau tanya Mbah, apakah Nabi Muhammad itu juga membuat maulid Nabi? Kita jawab ada. Kalau Mbah Google-nya ini gak paham, gak ada, suruh ngaji sama kita aja Mbah Google-nya, kita ajari, betul? Inilah ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah terhadap peringatan maulid Nabi. Tapi ya ikhwan, dalil yang paling hebat tentang mengapa kita kok melaksanakan maulid Nabi itu, dalil paling hebat itu ada Pak. Di samping tadi sudah diterangkan sedikit, dari ayat Al-Quran banyak, hadis-hadis banyak, riwayat juga banyak, tapi satu Pak, dalil yang paling hebat itu satu. Apa dalil melaksanakan maulid Nabi? Adalah hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Ini walaupun didalili, apalagi ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk sana ya, gak masuk dalil ya, betul. Tapi kalau diajak, Bu, cinta Nabi enggak? Bu, oke itu tidur lah. Dikira aku gak ngantuk apa doain. Bu, cinta Nabi enggak Bu? Bu, cinta Nabi apa enggak? Sekarang jam berapa ini? 10:30. Kok nggak ada yang tidur? Awas turu ya. Cinta Nabi enggak? Bukti cinta Nabi kita bikin peringatan maulid Nabi sampai jam 10:30 malam, gak tidur, gak minta pulang. Ini adalah bukti cinta Nabi. Loh kalau benci pada Nabi apa mungkin duduk seperti gitu? Nggak mungkin. Betul ya? Dan orang kalau cinta Nabi betul-betul cinta mendalam dalam hatinya, mau ditemui oleh orang-orang yang ingkar. Misalnya ada tokoh yang ingkar maulid Nabi, seorang tokoh tidak mempan Pak, jangankan 1 juta tokoh anti maulid Nabi, tidak perlu kita hiraukan karena kita datangnya ke sini lantaran cinta kepada Nabi.
Begitu Pak. Dan orang yang benar-benar cinta merasuk dalam dirinya ini menjadikan semua yang mengganggu ini gak ada artinya. Waktu saya ada di Madinah, ini pengalaman pribadi, tidak apa-apa ya. Saya alhamdulillah dulu belajar di Madinah itu 3 tahun, kemudian pindah ke Mekah 5 tahun. Itu pada guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Juga saya berguru kepada Al-Habib Zain bin Smith Madinah. Ada kejadian unik Pak. Ada seorang Negria, tahu Negria Afrika, namanya Syekh Adam An-Najari. Najari itu Nigeria. Nah, An-Najari. Siapa namanya? Syekh Adam. Jadi orangnya hitam gitu ya. Orang Nigeria, maklum. Tinggi besar. Itu luar biasa orangnya. Kalau mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Ibarat beliau mencintai Nabi Muhammad itu luar dalam. Perilakunya mencintai Nabi, hatinya juga sudah lekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama, sebelum saya lanjutkan cerita itu, saya beri pemahaman dulu bahwa orang asing yang menetap di suatu negara lain maka wajib mempunyai surat izin tinggal, ya, kayak SIM gitu loh Pak, surat izin tinggal. Kalau zaman sekarang namanya paspor, ya kan? Kita mau ke Malaysia harus bawa paspor, kan begitu. Itu syarat. Kalau kita mau pergi ke Singapura tidak bawa paspor, dipulangin, kan begitu ya? Dideportasi, dipulangkan dengan paksa. Demikian juga orang akan menetap. Kalau kita ingin menetap di Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya, itu ada surat keterangan, yaitu sebagai apa? Pendatang yang mempunyai apa? Surat resmi. Kalau di Saudi, surat resmi sebagai pendatang dan menetap di situ namanya iqomah. Apa? Iqomah, surat izin tinggal di Saudi bagi orang asing. Nigeria itu orang asing. Saya pun selama 8 tahun wajib ngurus namanya iqomah. Itu satu syarat di Saudi. Orang yang dapat iqomah itu harus punya kafil. Apa itu kafil? Juragan. Saya ibaratkan begini, kalau saya ini urusan di Saudi ya. Kalau misalnya saya orang Malang mau menetap di mana ini? Medan, itu ada aturan Pak. Ini kalau di Saudi. Maka saya wajib cari kafil. Kafil itu salah satu penduduk asli yang mau mengkafil. Mengkafil itu melindungi Pak. Misalnya Ustadz Sumitra, Ustadz saya kepingin jadi warga apa namanya? Warga Medan. Ya saya kasih surat, nanti pergi ke RT RW. Nah itu namanya Ustadz Sumitra, itu kafil saya, gitu istilahnya. Paham? Harus punya apa? Kafil dan surat izin tinggal, namanya iqomah. Itu satu. Yang kedua, ada di Mekah seperti juga di Jawa, di mana ini? Di Medan itu kan kepada orang lebih tua kan ada panggilan gitu ya. Mungkin kalau kita mengenal di dunia apa umum ada panggilan Bapak, Om. Kalau di Jawa Pak Le, kan gitu kan? Pak D, Pak Le. Ya. Di sini ada gitu juga. Apa panggilannya kepada apa ya orang lebih tua biasanya di sini? Wah, abang, kan gitu kan? Apa? Ulang. Nah, ulang. Padahal ulang kalau di sana itu ulangan itu ujian, Pak. Tuh. Lu. Depannya apa?
tulang. Tulang ini, tulang rusuk, tulang iga ini. Pantes kalau makan gak ada dagingnya, tulang semua. Baik, lah di Mekah, di Madinah itu biasanya orang yang lebih tua dipanggil Ammi Fulan, Syekh Fulan, tapi yang akrab dipanggil Ammi biasanya, paman. Kalau orang Jawa Pak Le, Pak D gitu ya, walaupun kenal tidak kenal, bukan asli keluarganya. Pak Le, mana Pak Le kan gitu ya. Sudah? Ini ada cerita unik ini. Cerita Syekh Adam An-Najjari ini, orang Nigeria ini, lama hidup di Madinah, tapi tidak punya izin tinggal, tidak punya igoma, tidak punya igoma. Dia setiap hari pergi ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujan ya? Tak boleh bubar lo ya. Sudah janjian sama Ustadz Ferry ya. Ringkas cerita, suatu saat ada penjaringan dari kepolisian, Pak. Apa itu penjaringan? Penangkapan, rahasia dari kepolisian, imigrasi. Maka Syekh Adam An-Najjari ini ditangkap. Tapi beliau santai-santai saja. Ditangkap polisi. Biasanya di sana itu kalau tidak punya igoma, kalau ditangkap polisi langsung masuk penjara. Entah seminggu, 2 minggu, langsung masuk penjara. Itu di zaman saya. Subhanallah, itu Syekh Adam An-Najjari ditangkap polisi, ditanya, "Fian igomata?" "Hei Adam, mana igomamu, mana KTP-mu?" Dia dengan percaya dirinya mengatakan, "Ada, sekarang dibawa Ammi." Dibawa Ammi. Jadi dia punya KTP di bawah pamannya. Terus ditanya, "Di mana? Pamanmu di mana?" Lalu bahasa Arabnya, "Fin amma." "Wismu." "Siapa namanya pamanmu?" Itu Syekh Adam dengan tenang menjawabnya. Beliau mengatakan, "Ammi ismuhu Ammi Toha." Ammi Toha. Bingung ini polisinya. Ini orang kok tenang-tenang saja. Akhirnya diborgol tangannya, tapi dia bilang, "Saya nggak mau diborgol, saya ambilkan. Sekarang saya ambilkan KTP-ku. Ayo ikut." Polisinya dibawa, Pak. Bukan Syekh Adam yang dibawa, polisinya dipegang tangannya, diajak, Pak, kemana? Ke depan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Syekh Adam mengatakan, "Hei polisi, hadza Ammi Toha." Nabi Muhammad namanya siapa? Toha juga kan? Iya dah. Nabi Muhammad namanya banyak, Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, kan banyak namanya Nabi Muhammad. Wah, ini orang Majedub ini, Pak. Tahu Majedub? Nah, sudah kehidupannya itu bukan dengan dunia-dunia macam kita ini. Kehidupannya itu sudah dalam pikirannya cuman Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Ditangkap polisi, Pak. Dibawa polisinya, ditarik. "Kamu macam-macam, saya kasih tahu sama kafilku ya. Ini kafilku Ammi Toha." Itu polisinya bingung, Pak. Polisinya akhirnya dilepas, aman gara-gara cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung orangnya ini unik, aneh, Majedub, maka beliau memanggil Ammi Toha. Ama itu menurut Syekh Al-Imam Ibnul Jauzi, tatkala ditanya, ini Imam Ibnul Jauzi ini
kelahiran sudah ratusan tahun yang lampau. Tatkala beliau ditanya, "Wahai Imam, apa pendapatmu tentang peringatan Maulid Nabi?" Maka dijawab, "Innahu amanun fi dzalikal am." Orang yang memperingati Maulid Nabi itu adalah pengaman untuk tahun tersebut atau 1 tahun tersebut. Padahal Maulid Nabi ini tujuannya untuk bersyukur. Lah ini Syekh Adam ini tiap hari berada di depan makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap hari baca sholawat di situ, tiap hari, bahkan maulidnya ini dilakukan setiap hari karena itu aman. Sampai polisinya yang ditarik dikatakan, "Kafili, tahu kafil saya?" "Ada kafili, ini kafilku." Amitoha maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai polisinya geleng-geleng, "Wah, kalau ini bukan makom saya, ini sudah lepas saja." Ini berarti aman dari segala hal karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang hal-hal yang terkait Nabi Muhammad, itu tidak bisa pengajian cuma 2 jam, tidak bisa. Bisa-bisa kita ini membahasnya sampai subuh ya. Ini saya pelajaran ini baru mukaddimah, belum masuk dalam pembahasan inti. Gimana, mau lanjut? Sampai kapan? Seminggu lagi? Ini ada orang Jawanya ya? Banyak Jawanya? Jawa semua. Kalau dilanjutkan sampai subuh, itu sampean semuanya seneng, betul? Cuman saya senep. Ya ngomong dong mulai mana ya? Sampai yang seneng, saya senep. Kenapa? Ya namanya berbicara kan pakai tenaga, belum mikirnya. Ya dah. Mau sampai subuh. Wani piro. Nah ini bercanda ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan suatu saat saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa sambung silaturahim kita ini, bukan sekedar hari ini, tapi berkelanjutan sampai kelak kita bisa bersilaturahim kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di padang mahsyar, juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada canda saya yang kurang enak didengarkan atau hal-hal yang kurang tepat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.